Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are gonna learn more about analytical exposition text. Definition: analytical exposition is the text elaborated the writer's idea about the phenomenon surrounding its social function to the persuade the reader that the idea is important matter, and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, analytical exposition adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena di sekitar. Fungsi sosialnya adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting, dan untuk menganalisis topik bahwa tesis atau pendapat itu benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Purpose: to convince the reader that the topic present was an important topic to be discussed, organize attention by way of providing argument or opinion that support the main idea or topic, yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan merupakan topik penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara memberikan argumen atau pendapat yang mendukung gagasan atau topik utamanya. Language feature. Language feature dalam analytical exposition text yang pertama adalah using relational process, yaitu menggunakan proses yang relasional. Terus yang kedua ada using internal conjunction. Apa sih itu? Yaitu kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Contohnya, beside, fathers, in addition, but, meanwhile, on the other hand, second, next, as a result, and so. Terus yang ketiga, using simple present tense. Biasanya penulisan analytical exposition text itu menggunakan simple present tense. Terus yang keempat ada word that express writer's feeling or idea, yaitu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran, ide, atau perasaan dari si penulis. Contohnya experience, feel, know, realize, sense, things. Terus yang kelima, using causal conjunction. Menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebuah akibat. Contohnya, as a result, by, because, despite, due to, and for that reason. Generative structure of analytical exposition text. Thesis: introducing the topic and indicating the writer's point of view. Yang pertama adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi atau sudut pandang dari si penulis. Terus yang kedua ada argumen. Explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be support by evidence and explanation. Yang kedua adalah argumen. Gunanya argumen adalah untuk mendukung posisi penulis atau tesis yang dibuat oleh penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. Terus yang terakhir ada conclusion atau reiteration. Restating the writer's point of view or to strengthen the thesis, we can use the following process to make conclusion. Dan yang terakhir ada
reiteration atau conclusion, yaitu untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan prose berikut untuk membuat kesimpulan dalam membuat conclusion. Yang pertama ada from the fact above, yang artinya itu dari fakta di atas adalah. Terus yang kedua, I personally believe, saya pribadi percaya. Terus yang ketiga adalah therefore my conclusion is, oleh karena itu kesimpulan saya adalah. Terus yang terakhir ada in conclusion, dalam kesimpulan. Dalam frasa yang tadi saya sebutkan, salah satunya bisa kalian gunakan dalam membuat analytical exposition text. Terus yang terakhir, example analytical exposition text. Yang pertama ada thesis. Why is breakfast important? Breakfast like a king, lunch like a prince, and dine like a pauper. It's well known prasa, but do you follow it? Jadi di sini tesis, gunanya tesis untuk menunjukkan posisi dari si penulis, yaitu setuju akan hal apa dan tidak setuju akan hal apa. Nah, jadi di dalam tesis ini si penulis bilang, why is breakfast so important? Nah, di sini ada peribahasa kalau breakfast ini bagaikan raja, kalau makan siang itu seperti pangeran. Berarti kan betapa pentingnya breakfast atau sarapan dibandingkan makanan-makanan yang lain. Jadi di tesis ini, penulis menunjukkan bahwa breakfast itu penting. Nah, disinilah letak dari fungsi tesis, yaitu menunjukkan posisi penulis setuju dengan statement bahwa breakfast itu penting. Terus ada argumen 1. Argumen di sini gunanya untuk mendukung tesis yang dibuat oleh penulis itu benar berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terus yang kedua, argumen 2. Breakfast support cognitive function. Breakfast also restore glucose level, an essential carbohydrate that is needed for the brain to function. Breakfast provide energy. Studies have shown how eating breakfast can improve memory and concentration level, and it can also make us happier, as it can improve mood and lower stress level. Jadi di sini argumen ini bilang kalau sarapan juga mendukung daya kognitif dan juga mengembalikan kadar glukosa, yaitu karbohidrat penting yang dibutuhkan otak untuk bisa berfungsi. Nah, jadi di sini argumen 2 sama dengan argumen 1. Yaitu argumen itu fungsinya mendukung bahwa tesis itu benar adanya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti penjelasannya. Seperti sarapan mendukung daya kognitif. Dan kognitif ini berfungsi untuk otak. Terus makan pagi menyediakan tenaga dan penelitian telah menunjukkan bagaimana makan pagi dapat meningkatkan tingkat memori dan konsentrasi. Ini kan fakta-fakta yang mendukung bahwa tesis itu benar apa adanya. Terus yang terakhir ada reiteration atau conclusion. The two reasons above can answer the question why breakfast so important. There are indeed many other benefits of breakfast. Nah, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan dari tesis-tesis dan argumen-argumen yang sudah dibuat di atas tadi. Nah, ini juga bisa disebut reiteration atau penegasan ulang, yang mana seperti ini. Kedua alasan di atas dapat menjawab pertanyaan, mengapa sarapan begitu penting? Masih banyak manfaat
manfaat lain dari sarapan. Nah, di situ itu kan kayak mempertegas dan mengulang kembali bahwa sarapan itu penting. Oke, thank you for your attention. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang analytical exposition text, bisa ditanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.